dosaku, wujudkan harapanku. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Tahun kelahirannya sering disebut sebagai tahun gajah. Disebut tahun gajah lantaran menjelang kelahiran Nabi ada peristiwa penyerbuan pasukan Raja Abrahah yang menggunakan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah itu terjadi pada tanggal 12 Muharram 571 Masehi. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Di antaranya adalah padamnya api sesembahan orang-orang Majusi. Api tersebut padam setelah ratusan tahun menyala tanpa pernah padam. Saat kelahiran Nabi, istana Kisra yang berdiri mewah tiba-tiba terguncang. Kerajaan yang kerap bertindak zalim itu hancur, sebanyak 14 bangunan istana roboh. Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seakan memberikan peringatan akan datangnya kehancuran bagi kebatilan. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa hijrah merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan penyebaran Islam. Peristiwa ini memiliki pengaruh yang luar biasa bagi agama Islam yang mengubah keadaan masa itu hingga dapat juga kita rasakan pada masa sekarang ini. Peristiwa hijrah atau pindahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pengikutnya, termasuk diantaranya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, ikut dalam peristiwa tersebut. Mereka menempuh perjalanan ratusan kilometer dari Mekah Al-Mukarramah menuju kota Yastrib yang sekarang dikenal dengan kota Madinah. Perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah dan gampang. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus melintasi gunung bebatuan nan cadas, pasir yang panas dan luas. Semua itu mereka tempuh untuk menegakkan kalimat tauhid dan menyiarkan ajaran yang benar di atas muka bumi ini. Peristiwa ini berlangsung sekitar tahun 622 Masehi, mengilhami berdirinya negara Islam pertama di dunia yang dimulai di kota Madinah. Selain itu, peristiwa ini menjadikan perkembangan Islam lebih cepat dan membangun komunitas yang kuat. Peristiwa ini juga dijadikan sebagai acuan kalender Islam yang dikenal hari ini dengan kalender atau penanggalan Hijriyah. Adapun hikmah dari peristiwa ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya waktu itu berani dalam menghadapi tantangan dalam bentuk penolakan dan ancaman dari kafir Quraisy. Selain itu, kebergantungan kepada Allah semakin tinggi sehingga janji Allah pun berlaku kepada mereka. Kesabaran pengikutnya teruji lewat peristiwa ini, sehingga pengikut beliau adalah orang-orang yang militan. Peristiwa ini semakin memperkokoh kebersamaan dan persaudaraan umat. Umat Islam semakin kuat ikatan persaudaraannya karena memiliki persamaan nasib.
Ini juga bukti bahwa kita harus memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Inilah ajaran yang benar di mana orang yang mengikuti kebenaran akan selamat di dunia dan akhirat. Perang Badar menjadi pertempuran besar pertama umat Islam yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Perang ini berlangsung pada bulan Ramadan. Kenapa disebut Perang Badar? Disebutkan dalam kitab Tarikh Tabrani menurut riwayat yang berasal dari Zaid bin Thabit, Perang Badar terjadi pada hari Jumat. Diriwayatkan dari Muhammad bin Shalih bahwa Perang Badar terjadi pada Jumat pagi tanggal 17 Ramadan. Diceritakan juga dalam buku Mengais Berkah di Bumi Sang Rasul karya Ahmad Hawashi. Pada suatu hari, kaum muslimin mendengar kabar Abu Sufyan beserta kafilah dagangannya hendak pulang dari Syam menuju Makkah. Kala itu jalan termudah dari Syam ke Makkah harus melalui Madinah. Badar adalah nama tempat di luar bandar Madinah. Sebelum perang ini terjadi, kaum muslimin dan kaum Quraisy telah terlibat dalam beberapa konflik kecil bersenjata. Perang pertama yang diikuti oleh umat Islam ini diikuti oleh 313 orang. Nabi Muhammad SAW membawa pasukan berjumlah 313 orang, kebanyakan dari kalangan muhajirin dan beberapa di antara mereka adalah kalangan kaum Ansor, sementara mereka menghadapi pasukan kafir Quraisy yang saat itu di bawah pimpinan Amr bin As atau yang lebih dikenal dengan Abu Jahal dan juga Umayyah, dan mereka membawa 1000 pasukan. Perang besar ini merupakan tonggak awal kemenangan bagi umat Islam, yang mana pada malam tersebut Nabi Muhammad SAW berdoa meminta kemenangan kepada Allah dengan doa yang dapat dikatakan menembus lapisan langit, menggetarkan arsy, meminta pertolongan kepada Allah, hingga Allah pun menjanjikan kepadanya bahwa esok hari akan diturunkan pasukan para malaikat untuk membantu beliau. Keesokan harinya tepat pada tanggal 17 Ramadan, kemenangan Allah berikan kepada umat Islam. Kemenangan umat Islam yang gilang gemilang pada perang merupakan hadiah yang Allah persembahkan kepada umat Islam dan mengajarkan kepada kita beberapa hal penting untuk menjadi pembelajaran dan hikmah dalam kehidupan kita. Salah satu dari hikmah, jangan pernah tertipu dengan jumlah yang besar, sekaligus juga jangan bersedih atas tidak kekuatan dan sedikitnya. Karena di balik semua kekuatan tersebut ada kekuatan Allah yang menjadi penentu segalanya. Allah lah yang menentukan kemenangan, Allah lah yang menentukan kekalahan, Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Maka jangan pernah merasa sombong atas kekuatan apapun yang Allah berikan kepada kita, karena sungguhnya Allah lah pemilik segala sesuatu. Apalagi jika itu adalah sebuah kesuksesan di hari akhirat nanti, tetaplah nilai kita ada pada apa yang Allah berikan kepada kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu kejadian bersejarah dalam perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Perang Uhud. Saat Perang Uhud terjadi, umat Islam bisa dikatakan sudah meningkat dalam jumlah. Tidak seperti pada Perang Badar, di mana jumlah kaum muslimin sangatlah sedikit, namun bisa menang dalam peperangan yang nampaknya mustahil untuk dimenangkan oleh kaum muslimin. Dalam setiap peperangan, kawan maupun lawan akan memiliki strategi perang agar bisa menang. Pun demikian dengan kaum muslimin. Jika wahyu tidak diturunkan, maka para kaum muslimin akan bermusyawarah untuk menyusun strategi mengalahkan para musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada pasukan pemanah agar mereka tetap berada di Bukit Uhud apapun yang terjadi, entah itu kaum muslimin menang ataupun tumbang. Kaum muslimin mendominasi dalam perang Uhud ini. Banyak orang-orang kafir mati dan banyak juga yang melarikan diri dalam peperangan tersebut. Karena merasa sedang di atas angin dan melihat pasukan garda depan memukul mundur para kafir Quraisy, timbullah rasa cinta dunia di dalam hati daripada sebagian besar pasukan pemanah. Mereka melihat pasukan di bawah bukit sedang mengambil ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Mereka merasa takut. Jika mereka tidak ikut turun, maka mereka tidak akan kebagian harta rampasan perang tersebut. Akhirnya, banyak dari pasukan pemanah yang berada di atas bukit Uhud tidak mengindahkan pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengharuskan mereka untuk tetap bersiaga di atas bukit Uhud apapun yang terjadi. Pada akhirnya mereka pun berbondong-bondong turun dan mengambil rampasan perang. Di saat para kaum muslimin sedang mengumpulkan barang-barang rampasan perang tersebut, dari kejauhan datanglah pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan menyerang pasukan muslimin yang sedang asyik merayakan kemenangan mereka. Tidak butuh waktu lama, pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid memukul mundur para kaum muslimin dan menyebabkan paman dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hamzah, mati syahid dalam peperangan tersebut. Duka yang amat mendalam dirasakan oleh kaum muslimin karena Sayyidina Hamzah merupakan orang yang sangat dicintai oleh Nabi dan sangat berjasa dalam melindungi perjalanan Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh seorang budak yang bernama Waqsi. Kemudian perut Sayyidina Hamzah dirobek-robek dan diambil jantungnya. Setelah itu diserahkan kepada pembesar kafir Quraisy yang bernama Hindun. Hindun adalah putri dari seorang pembesar Quraisy yang mati dalam perang Badar oleh Sayyidina Hamzah. Ia pun dendam kepada Sayyidina Hamzah dan bernazar akan memakan jantung Sayyidina Hamzah. Namun pada akhirnya dua orang itu, yaitu Waqsi, sang pembunuh Hamzah, dan Hindun yang memakan jantung Hamzah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memeluk agama Islam. يا من صليت بكل الأنبياء
يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. Dadah.